ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على محمد وعلى محمد وبعد 1263 atau 1181 wali Ahmada dan pada riwayatnya Ahmad wa Abi Dawud dan Abi Dawud min hadisi Abi Sa'id nahwuhu dari hadisnya Abu Sa'id semisal dengan hadis sebelumnya ya, wazada dan menambah rawinya menambahkan sabda Nabi irji fasta'dhin huma irji pulanglah kamu dan minta izinlah kepada mereka berdua orang tuanya ini fa'idha adina maka fa'in maka jika adina keduanya mengizinkan maka untukmu maka berangkatlah gitu ya. Wa illam dan jika tidak fabirrohuma maka berbuat baiklah kepada mereka berdua maksudnya melayani orang tuanya dengan baik. Sahih kasabikihi, sahihun kasabikihi, ini sudah sahih seperti hadis sebelumnya. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa awaluhu dan pada bagian awalnya an Abi Sa'idin dari Abi Sa'id anna rajulan hajaro ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu sakit betul. Bahwasanya seseorang itu berhijrah pada Rasulullah SAW minal Yaman dari Yaman. Faqala lalu Rasul bertanya halaka ahadun bil Yaman, apakah ada kamu punya seseorang di Yaman? Halaka ahadun, kamu punya teman, kamu punya saudara di Yaman sana? Qala dia jawab ya abawaya, dua orang tuaku. Terus Nabi bertanya adzina laka, keduanya mengizinkan untuk kamu? Terus sekolah dia menjawab lah tidak, karena tidak maka disuruh pulang lagi supaya minta izin dulu kepada orang tuanya. Maka keterangannya ya izin orang tua diperlukan anak untuk berangkat berjihad. Jadi berangkat berjihad orang tua anak izin dulu pada orang tua. Kalau lebih dari itu nih belum sampai ke jihad ini kita masih punya orang tua apa satu apa dua barangkali masih punya ya iku nek ajeng teng pundi-pundi ras foto agama ngoten niku matur saya apike gitu ya matur dulu sampai kapan Bu napa nyeluki sinten karekan Pak napa Mbok napa Bu napa sinten gitu ya mama itu barangkali itu napa pamit dulu walaupun cuman ya rata-rata mungkin di Jakarta, potong Surabaya, gitu. Karena kadang-kadang yang sepuh itu nggih dumadaan tiba-tiba cukup niku goleki anakku ning ndi. Oh nek wis pamit di karena Jakarta, nggak betul kan penak lagi kalau begitu. Walaupun tidak harus, tapi ada baiknya. Orang tua harus diperlakukan baik oleh anak dan dimintai izin untuk hal penting tadi sampaikan barusan uang ya. Di hal-hal penting itu ya dijalui izine. Kalau ajeng umroh Bu di Januari ajeng umroh ya tak tangoni donga ya Le nggih. Donga sing penting dongane wong-wong. Ora nyang apa-apa nyang donga wae nggih. Orang tua kafir atau munafik pasti akan menghalangi anak berjihad di jalan Allah sehingga tidak diperlukan izin dari mereka. Ini penting juga ya. Nah, orang tuanya kafir, perang perawan lawan orang kafir, orang tuanya bisa ngizinkan. Nah, kok nak lawan bolo-bolo. Nah ya iyalah, begitu kayak jangan nggak usah perlu izin kalau itu gitu. Orang tuanya kafir masalahnya. Kalau orang tuanya beriman minta izin gitu ya. Kalau begitu itu kita tempatkan pada tempatnya. 1264 1182 wa
an Jaririn al-Bajali radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, ana bariun, aku itu bari, berlepas diri, orang cawe-cawe, nah gitu ya, bari ini orang cawe-cawe, berlepas diri, min kulli muslimin, dari setiap muslim yang yukimu bainal musyrikin, dia tinggal di antara orang-orang musyrik. Rawahu salasah wa isnaduhu shahihun, diriwayatkan oleh 3, sanadnya sahih. 3 itu kan yang disebut 3 itu ashabus sunan ya, jadi 3 itu adalah Bukhari, maaf, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, biasanya gitu ya. 3. Jadi di sini kan ada Abu Dawud, ada Tirmidzi, yang bagian panjang yang kita baca ini. Prinsipnya ini kalau orang tinggal di kalangan orang-orang musyrik itu Rasul berlepas diri. Maksudnya kalau orang-orang musyriknya itu diperangi, saya baca keterangannya. Orang Islam yang tinggal di kampung atau kota yang mayoritas penghuninya orang-orang musyrik itu berada dalam bahaya bila terjadi perang. Maksudnya misalnya Israel lah, gampangan gitu ya, Israel perang karo Palestina, Hamas. Lalu ada orang Islam tinggal di kalangan orang-orang Israel itu, yang Tel Aviv, nama orang di sini Haifa, nama orang di sini kota-kota itu ya, Sderot, nama sini Askelon, nama itu ya sekarang. Itu tinggal di situ. Nah kalau terjadi perang ya pindah, jangan di situ. Kepaksa di situ, kalau perang pengen pindah, pergi. Kenapa? Karena kalau tidak, kan Hamas tidak bisa toh mengebom khusus dong, bisa kan nggak bisa. Ya arahnya ke sana gitu. Tapi kalau di situ tak kampung yang Islam hiji, yang Islam dikecualikan kan benar saja gitu loh. Makanya bahaya dia kalau di situ, pergi dari situ. Maka ya, itu risikonya memang begitu ya. Seperti orang-orang yang tinggal di negara-negara yang kayak Rusia, Ukraina, nah gitu ya. Rusia perang sama Ukraina, lalu tinggal di sana ya, risiko matinya kan ada juga, gitu loh maksudnya. Ketika muslimin menyerang suatu wilayah mayoritas musyrik atau kafir, maka orang-orang beriman yang tinggal di wilayah itu sebaiknya segera mengungsi atau melarikan diri atau menyelamatkan diri sebelum terjadi serangan gitu. Kan biasanya ada pengumuman gitu. Kayak Hamas kemarin itu, semua wilayah Israel adalah target kami gitu. Pokoknya seluruh negara Israel itu target kami. Ya, jadi bukan gitu juga nang luas kok ngono. Aja ning ngono gitu ya. Nah, pergi saja dari situ. Muslimin sebaiknya mengumumkan perang di semua medan sebelum menyerang suatu negara, supaya orang-orang Islam di sana bisa menyelamatkan diri. Gitu. Ini juga jadi pokok, mudah-mudahan bisa diikuti. Makanya kita di Indonesia gini nih, kalau kondisi-kondisi seperti sekarang ini tidak ada perang. Soalnya kita mau perang di wong, tinggal kita campur-campur gitu. Perang yang kita mau perang ini siapa? Terus atas dasar apa? Alasan apa? Tidak bisa kita kayak kemarin dulu 99 tahun 99 terjadi kerusuhan di Ambon. Wong lagi Idul Fitri ya, Idul Fitri seneng terus diserbu sama orang-orang Kristen di Ambon kala itu. Terus ada yang mati juga tuh ya. Terus akhirnya perang antara orang Kristen sama orang Islam. Itu orang Kristen yang tinggal di Solo, Klaten dan sebagainya itu tidak bisa kita serang, itu nggak bisa. Kenapa? Itu yang bikin gara-gara orang Kristen sebelah sana gitu. Kalau kita menyerang yang sana. Tidak boleh yang di sini orang ngomong-ngomong diserang kalau Kristen, tidak bisa begitu gitu loh. Syariatnya tidak membolehkan yang seperti itu. Itu jadi boleh diserang kalau terbukti bahwa orang Kristen yang di sini membantu orang Kristen yang di sana. Jadi boleh kalau gitu. Terbukti membantu, apakah biaya, apa malah ngirim tenaga, ngirim apa gitu ya, untuk memerangi muslim yang di sana. Nah, yang di sini boleh balas kalau memang terlibat.
gitu ya, ada bukti jelas keterlibatan itu. Tapi kalau tidak bisa. Kayak tahun kita nih kok, sama wolu zaman Pak Harto Muduk kalau ya, tak sekian kan lagi, bongkongan itu, nanti obong baik, barang sekopong, cikui barang yang mana, dosa nih bener oleh, tidak boleh, itu bukan ajaran Islam tidak seperti itu. Lo kan orang Kristen iya, orang kafir iya, nih orang kafir itu, nggih, harta mereka itu dijaga oleh Islam, tidak boleh kita ngambil hartanya orang kafir, tidak boleh, gitu loh ya. Kecuali kalau dengan perang, kalau terjadi perang memang iya. Ketika terjadi perang, nanti ada orang kafir punya barang, terus kita perang, dia kalah, hartanya kita rampas. Iya betul itu. Itu namanya ghanimah, kata rampasan perang. Tapi kalau dalam kondisi damai, tidak boleh begitu itu. Loh, ini saya sampaikan karena ada kaum muslimin, saudara kita juga orang-orang Islam, ini punya pendapat begitu, punya keyakinan. Pokoknya nang hari muda orang kafir halal. Pokoknya banget kan. Jadi nyolong gawean ini. Gawean ini nyolong. Jadi nyolong tenan. Jadi datang ke satu tempat nongkrong wong sugih itu diambil barangnya. Tapi wong kafir tidak bisa, itu pakai dalil apa? Dalilnya tidak ada, seperti itu tidak boleh, gitu lah ya. Apalagi kalau tetangga kita, tetangga tambah lagi, tonggo itu kudu dijogo. Orang Islam, orang masalah Islam orang Islam, pokoknya tonggo dijogo, gitu lah ya. Itu ajaran Islam sebaik itu sebenarnya. Cuma masalahnya orang tidak tidak sering memahami atau tidak sering ngaji sehingga orang gitu tidak paham. Kita sampaikan pada saudara-saudara kita gitu, ada sok ngoten niku nggih. Pokoknya muni wong kafir halal ora. Wong kafir apa sih? Nek ora perang ya ora halal gitu. Nek digawe perang, ndak bisa kok digawe perang gitu. Perang itu terjadi bukan karena keinginan orang Islam, tidak kok. Wong Islam ora pengen perang kok. Nek diwarai, ayo tandani gitu loh. Jadi apa istilahnya? Orang golek goro-goro. Ini nek digawe goro-goro dijak perang, ya perang ayo. Oh, gitu loh. Tidak wedi tidak. Tapi tidak suka cari gara-gara itu tidak. Itu nih. Ini kita akan tahu, semakin belajar ini kita akan tahu detailnya begitu. Tambah satu hadis lagi, nanti kalau ada pertanyaan sesudah ini nih. 1265 1183 wa Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma qala, dia berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda la hijrata ba'dal fathi, tidak ada hijrah sesudah fathu Mekah. Tidak ada hijrah lagi, fathu Mekah sudah terbebaskan kota Mekah ya. Fathu itu kan pembebasan kota Mekah. Walakin akan tetapi yang ada sing enengnya adalah jihadun wa niyatun, jihad dan niat. Sesudah Fathu Mekah, sesudah terbukanya kota Mekah, terbebaskannya kota Mekah dari kekafiran, maksudnya ya, tidak ada hijrah lagi dari Mekah ke Madinah. Tidak ada hijrah lagi dari Mekah ke Madinah. Hijrah dari negara kafir yang memaksa muslimin berbuat zalim terhadap diri sendiri tetap ada dan diwajibkan, sebagaimana pada surat An-Nisa ayat 97 ini. Billahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ardh qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira. Innal ladzina, sesungguhnya orang-orang yang tawaffahumul malaikatu, diwafatkan oleh para malaikat, dimatikan ya, dicabut nyawanya oleh para malaikat, dzalimi anfusihim, dalam keadaan mendolimi diri mereka sendiri. Qalu, para malaikat bertanya pada mereka, fi ma kuntum, kowe gone ndi rek men dunya kok dolim karo awake dhewe iki. Qalu, mereka menjawab, kunna mustad'afina fil ardh, kami ini orang-orang yang dilemahkan di bumi. Kamu du'afa, terpaksa nglakoni dolim, terpaksa nglakoni musyrik, kafir gitu. Qalu, para
para malaikat berkata, alam takun ardullahi wasi'atan, bukankah apa bumi Allah itu luas, fatuhajiru fi halal, kalian bisa berhijrah di sana. Ya kowe nek ngono iso ngakoni agama ya golek wong liya kono lho, hijrah itu kan bisa gitu. Faulaika, maka mereka itu ma'wahum jahannamu, tempat tinggal mereka adalah jahanam, wa sa'at masira, dan seburuk-buruk tempat tinggal, tempat kembali ya. Ma'wa itu tempat tinggal, tempat kembali. Monggo. Jadi kalau kita misalnya nih, kita gampang untuk neng Indonesia sini, orang iso nglakoni agama, terus salah ora kena gitu nggih. Ya golek nggon liya. Golek nggon liya sing iso nglakoni agama ning ndi. Golek informasi nang kono iso tak pindah kono. Nah gitu lho. Nek luwih ringan dari itu, sing luwih gampang sing niku contone teng kampung mawon. Kampung ini ku ndelala kok dhewe niku tinggalnya di kampung letak ngoten lho. Mboten letak anune. Mboten letak nggone ning letak wonge gitu. Jadi kampung apa jenenge? Bromo Corah. Wah, gitu. Kampung preman itu. Wisine wong elek kabeh. Lah nggon liya no, golek nggon liya lah. Omahku nang kene ya kono didol golek nggon liya gitu loh. Caranya begitu. Karena apa? Bingungan niku mungkin napa nyenular masalahnya. Kita kecuali kalau kita niat dakwah loh ya, yakin kuat berdakwah, oh bagus sekali itu, bisa merubah gitu. Ini yang belum sakit, nanti ketularan, sidik-sidik ketularan. Pas sadar orang-orang, ya aku saya udah di mana salah ya. Kalau katanya rani salah kok, begitu loh. Jadi rasa-rasa, nah gitu kan jadi berat. Ya pergi dari situ, boleh ngonseng kira-kira bisa mendukung gitu ya. Jadi, nek kita dulu waktu saya kuliah di Jogja nih, mulai kos-kosan cedak masjid gitu. Gen apa-apa gampang nang masjid. Nah gitu loh. Jadi jenenge wong nek adoh niku biasane terus males nih kalau bare. Jane nek adoh ke masjid, anggere gelem nang masjid terus kan ganjarane malah akeh nggih. Kaya Bani Salimah niku lho. Pun tau ngertos nggih, Nabi niku enten Bani Salimah niku paling adoh omahe sing masjid Nabi. Paling waduh, enggak tahu adohe pinten, waduh pokoknya. Nah terus Bani Salimah ini krungu daerah sekitar Masjid Nabi itu, Masjid Nabawi ya saat ini, itu arep didol gitu loh, mau dijual. Terus mereka tuku cedak Masjid Nabi gitu. Nabi terus mireng. Berita itu tahu terus Nabi ngendika iki. Bani Salimah, oh ya Bani Salimah, maka anakku tuktab asaruku gitu. Hei Bani Salimah, kowe tetep ning nggon panggonanmu kono. Engko gen dicatet asarmu itu, langkah-langkahmu gitu ning masjid gen dicatet karo malaikat gitu. Jadi tidak boleh pindah. Terus kowe ning kono wae. Mergone ana adoh ning masjid terus gitu. Adoh ning masjid terus ganjarane kan akeh. Ning nek awake dhewe adoh ke masjid, lari masjid. Cedak ora. Kan gitu masalahnya. Itu begitu makanya itu tadi gunain cedak masjid wae. Jadi setidaknya kan napa jenenge lingkungannya, miliunya itu ya. Lingkungannya itu miliu yang bagus gitu loh ya. Dan dan yang lain-lainnya dan sebagainya. Jadi tadi ya keadaannya seperti itu. Maka nanti orang ini tadi ditanya oleh malaikat, "Kowe ngopo ndak? Kok iso dolim iki piye?" Lah kok dipaksa karo ngaku nguasane ngene iki kok, nguasane iki senengane mabuk-mabukan. Ora mabuk kok piye lho. Lah pindah lho. Nah kan dipaksa mabuk, kowe pindah gitu loh. Mereka dikatakan begitu oleh malaikat, bukankah bumi Allah itu luas, kalian bisa pindah. Fatuhajiru fiha, bisa hijrah di sana gitu. Jadi prinsipnya begitu keadaannya. Orang Islam yang tinggal di kawasan orang-orang musyrik dalam keadaan tidak aman din agamanya, dinnya itu harus berhijrah, berpindah ke lokasi lain yang lebih baik. Bila dia tidak mau berpindah dari tempat itu, maka Rasulullah berlepas diri darinya. Jadi ya, bagaimana yang tadi Sunan Abu Dawud ini, ana bariun min kulli muslimin yuqimu baina al-hurul musyrikin. Aku itu berlepas diri
min kulli muslimin, dari tiap-tiap orang Islam, tiap-tiap muslim yang yukimu tinggal, bertempat tinggal baina adhuril musyrikin, di antara punggung-punggungnya orang musyrik. Baina adhuril maksudnya di sekitarnya orang musyrik kabeh gitu ya. Punggung ora kok geger tenan itu mboten, maksudnya sekitarnya itu orang-orang musyrik semua. Jihad masih tetap ada sampai hari kiamat. Jihadnya tetap ada. Jadi walakin jihadun wa niyatun. Bila diperlukan meninggalkan atau menghijrahi tanah air untuk berjihad juga tetap ada. Di musuhnya ada di sana. Ngetan kono nggih, ya diparani kono, tan endi? Apa ning Maluku napa Timur saiki dan negara Indonesia. NTT, NTB sana gitu ya, dan sebagainya gitu. Misalnya ke sana ya, tinggalkan dulu tanah airnya untuk berjihad ke sana kalau memang diperlukan ya, kalau memang diperlukan. Niat lillahi ta'ala harus selalu ada sebelum beramal, karena tanpa niat maka amalan menjadi tanpa guna. Niatan yang salah membuat amalan menjadi sia-sia. Ngaji jane, ngaji ning niate iki golek bojo. Iku ngene bareng itu bojo ngajine mandeg. Nah niate itu kalau kesampaian aku. Jadi wong lanang ala wong wedok padha-padha ngajine. Niate padha-padha pengen golek bojo ngono lho. Bareng wis nikah niku wae loro-loro ra ngajine. Nek cara sinten Ustaz Tolor gitu tuh jenenge ngaji biri. Biri niku napa? Nek rabi mari gitu. Wis ora ngaji nek mari arep ora ngaji nek. Nah, gitu. Jangan niate gitu keliru, tiwas to nggih. Tiwas ngaji niku ora entuk ganjaran. Amal pemele salat, ya salat ya zahire apik, ning riya, ya riya ya ganjaran. Gitu nggih. Pemele sak niki tidak pemilu ngene niki. Ono salat nggih pasang nopo gambar rasa salat ning gambare nganggo klambi putih, nganggo nopo kethu putih, nganggo nopo niku selayar jenenge nopo jenenge kafiyah ngoten niku nggih Palestina ngoten niku nggih ini Palestina kan Indonesia salah gitu wis itu mungkin payu mungkin dipilih gitu. Ada salah ora tahu kemana ning masjid ning omah ya salah gitu ya. Ya gitu ya, tidak ada gunanya. Nama apa? Tiwas. Niat buruk menjadikan amal baik menjadi buruk. Tetapi niat baik tidak menjadikan amal buruk menjadi baik. Lho kok ngono nggih lho. Saiki nek amalane elek nggih, amalane niku elek. Niate apik. Lho kok nyolong, arep sedekah. Lho itu tetep dosa lho nyolong. Ora aku nek wis entuk duit tak nggak usah sekolah iya, tapi niat baik itu tidak bisa mengubah amal buruk jadi baik, tidak bisa, gitu loh ya. Sebaliknya orang niat buruk amalannya baik, jadi ini elek. Niku wae sing kula tetek wae. Napa? Mulang ngaji, napa malah ngaji, napa malah amal saleh. Ini niatnya ora karena Allah, niatnya karena dunia. Nah, itu merusak amalannya sia-sia. Pernah gunanya, ya penting ini. Jadi makanya yang pertama dilihat itu dohir amalnya dulu. Amalannya apik apa elek? Apik kita anggap apik karena kita tidak tahu niatnya ya. Niat orang itu dalam hati. Saya ngerti ya ngomong kuwi kali Allah kan gampangane ngoten. Gitu ya. Kalau niatannya itu lillahi ta'ala, ya jadinya lillahi ta'ala. Nek niatnya lainnya bukan lillahi ta'ala, ya jadinya karena yang lain. Gitu saja. Hadis ini merupakan kabar gembira bahwa Mekah selamanya menjadi negeri Islam sampai hari kiamat. Ini pun maksudnya, kan ketika hijrah dari Medina ke Mekah ke Madinah, itu ketika sudah Fathu Mekah, sudah dibebaskan kota Mekah, dibebaskan itu artinya dibebaskan dari kemusyrikan. Sekali lagi nih, jadi mana kan? Mana kok udah diangkat? Oh timer, oke. Mas biasakan adem itu. Hilang jiwa kerasa. Jadi kembali saya tadi
Saking Mekah Madinah lagi, hijrah itu dari Mekah ke Madinah. Setelah Fathu Mekah tidak perlu hijrah lagi. Lah Fathu Mekahnya sudah jadi negeri Islam. Dulunya kan pindah ke Madinah mergone kene negara kafir gitu loh. Sini itu tempat orang musyrik. Makanya pindah ke Madinah. Sekarang Mekah sudah jadi negara Islam, orang-orang Islam di situ. Maka tidak perlu hijrah lagi, Israel sudah berhenti. Karena dikatakan berhenti berarti ini sekaligus penetapan bahwa Mekah itu selamanya jadi negara Islam, jadi wong Islam. Mungkin aja dengan sinau hadis tentang Dajjal. Dajjal itu nanti menjajah semua negara, semua negeri, kecuali dua yang tidak, Mekah dan Madinah. Nah, gitu loh. Jadi nek pengen selamat tinggal di Mekah sama di Madinah. Nek ketemu Dajjal nggih, ini sama mereka. Nanti di sana di Madinah itu diceritakan di hadis di Sahih Bukhari ada Dajjal mau masuk Madinah itu cegat sama malaikat. Orang Islam mau Madinah, malaikatnya cegat pintu gerbang Madinah. Dajjal mau masuk itu nggak bisa. Nih, begitu ya. Jadi dua tempat itu, Makkah dan Madinah itu dua tempat yang tidak terjajah oleh Dajjal. Nah, gitu loh ya. Itu contoh detailnya begitu. Maka di sini Mekah itu selamanya sesudah Fathu Mekah sampai nanti akhir zaman sampai hari kiamat tidak pernah jadi negara kafir, tidak pernah. Mekah itu. Nah, gitu ya. Dalilnya salah satunya ini tadi karena la hijrata ba'dal fathi. Mudah-mudahan bisa diikuti. Ada pertanyaan monggo kalau ada. Silakan. Bertanya Mekah menjadi Islam namanya, tapi Mekah itu tidak dulu apa? Artinya nampaknya kok masih bentuknya kok sudah menjadi maksiat. Memang betul di Mekah itu juga ada yang maksiat, banyak juga gitu ya. Tapi kedudukannya tetap bagian negara Islam, ya. Dinullah itu dipraktekkan di sana sesedikit apapun itu, ya. Karena tidak kemudian berubah jadi kafir. Well, maksiat tetap ada, iya ada. Saya dapat cerita dari sopir yang di sana itu ada pelaturan satu di Mekah itu ada. Nopo nggih ya kula ngerti kula mereka suwe berapa tahun tidak begitu. Nah, ya memang begitu keadaannya memang seperti itu di bahwa ada kemaksiatan iya, tapi kan prakteknya juga banyak orang-orang baik di sana dan didatangi oleh orang-orang baik juga dari seluruh dunia kan. Oke, ini mau. Jadi bukan kok menafikan kemaksiatan, tidak, ada juga kemaksiatan tetap ada. Nek coro orang-orang itu melihat Mekah sama Madinah itu lebih temu-temu Madinah jadi ini ngoten iki. Orang-orangnya juga lebih seneng nek mau Mekah niku rada angel lho kasar mesti apa jeneng sak arepe dhewe gitu. Itu gitu jadi ini lho kula ora tau ketemu. Mau diceritani sing do haji kali umroh. Ada lagi? Monggo. Bertugas memberantas PPM itu apa saja? Gini, kalau OPM-nya itu Bapak Merdeka itu ya, kalau mereka ini memang orang yang patut diperangi, tapi kalau tidak, dan itu tergantung. Ini kan masalahnya janjane pripun. Gini loh, kalau ini negara Indonesia ya, kalau ada bagian yang ingin memisahkan dari negara Indonesia memang seharusnya dicegah. Kenapa? Berpikirnya begini, bukan kok membela negara Indonesia ya, tetapi kudune lho nggih, wong Islam ki malah sak dunya dadi siji. Lho ngoten lho, kudune begitu. Orang orang Indonesia kok yo Malaysia, yo Singapura ngendi-ngendi dadi siji kabeh di bawah pemerintahan Islam. Harusnya begitu, seperti zaman Rasul dulu. Nah ini kalau ada misalnya Aceh memisahkan diri, Papua memisahkan diri, ya mau tambah entek loh, gitu loh. Harusnya dicegah, gitu, dicegah. Maka dulu ketika ulama berkumpul kaitan dengan Aceh itu, di Aceh waktu itu masih meminta untuk ditegakkan syariat Islam. Terus akhirnya sekarang kan ada apa gitu? Pakai NAD dulu nomor Nangro Aceh Darussalam. Ya sebagaimana ini kok kayak Mekah nih kok maksiatan terus tapi mendingan pakai syariat Islam. Di Aceh provinsi Aceh itu khusus
ada provinsi menerapkan syariat Islam beda. Jadi ada hukum tahu, ada itu ada. Nah itu ulama-ulama yang lain mengatakan ini pokoknya kalau sudah dibolehkan itu kalian jangan memisahkan diri. Karena memisahkan diri kita perang jadinya. Begitu loh. Kenapa? Karena ini mundur jadi kita tambah jadi entek gitu. Jadi Indonesia ini segini, kok jadi enek orang pecah dewi, mau dewi. Jadi ini perang nanti kita. Nah tambah rumit gitu. Maka dicegah. Wow, OPM nih wow. Nah saat ini nek mata ini saya jadi tentara dikirim ke sana. Nah begini berpikirnya itu tadi kembali ke depan bahwa seharusnya yang terjadi bukan cuma Indonesia saja, tetapi seluruh dunia ini di bawah pemerintahan Islam. Harusnya gitu dulu. Makanya nek ini terpecah, ya dicegah jangan sampai terjadi. Cuma kebetulan nek OPM kan bukan Islam nih. Nek itu yang kita hadapi orang Islam itu yang jadi masalah. Kayak tentang Aceh itu. Aceh ada seorang tentara mau berangkat ke Aceh, pamit sama kiainya, sama ustadznya bilang, pokoknya kamu jangan sampai membunuh wong Islam, cuma ini wong Islam. Padahal tentang Aceh, kamu wong Islam kabeh kan itu tahu ya. Akhirnya apa yang dia lakukan? Dia berangkat, dia tentara TNI. Diberangkatkan ke sana, sampai di sana dia bilang sama komandan, saya tak nyamar, saya menyamar, saya mendekati orang-orang Aceh itu biar tidak terjadi konflik senjata gitu, orang-orang GAM waktu itu, udah puluhan tahun yang lalu. Pokoknya saya diizinkan, saya tak nyamar, tidak berbaju tentara, saya tak nyamar jadi orang di situ, ikut bersama mereka. Nanti saya bisa mencegah terjadinya pertempuran. Oh silakan. Ya dia jadi intel itu masuk di situ, terus ngulang ngaji, gitu. Karena dia memang mau ngaji, setahu sih mau ngaji. Kemudian ngulang ngaji tentang surau, tentang di sini musola gitu. Dia mengajar di situ sampai lama, gitu, sampai entek waktu ini mulai kan tentara sudah selesai pulang. Jadi dengan itu kan dia tidak ikut pertempuran sama sekali. Ya terjadi pertempuran tapi dia mau dia gono. Tapi dia menginformasikan ini komandan, ini orang-orang ini begini maunya begini biar tidak terjadi perang begini, itu dicegah biar tidak terjadi perang. Tapi di tempat-tempat lain tetap terjadi perang. Sampai ketika dia mau pulang, mulai pamitan kali penduduk niku, terus cerita, gitu. Cerita, Pak Bu, saya ini sebenarnya TNI. Saya di sini memang sengaja untuk mengajar ngaji biar saya dekat dengan bapak-bapak ibu-ibu ini, gitu. Apa jawaban mereka? Mereka tidak percaya. Enggak, bapak ini ustaz. Saya tuh TNI. Saya mau pulang sekarang ini bareng sama itu loh, para TNI itu. Enggak mungkin. TNI itu udah kayak gitu. TNI itu kejam. Gitu mereka katakan gitu. Bapak ini enggak. Saya itu TNI. Saya tuh nyamar di sini jadi guru ngaji. Malah jawabannya enggak. Bapak itu guru ngaji nyamar jadi TNI. Malah gitu. Oh lah ya wes. Sekarang mulai akhirnya dipulang. Ceritanya gitu. Lucu gitu. Ya itu tadi nggak tadi gue Pak Supri ini. Caranya begitu kalau yang hadapi orang Islam ojo jangan mau membunuh orang Islam. Pokoknya terakhir komandannya piye caranya lah ngindol gitu. Jangan sampai membunuh orang Islam. Ada lagi? Lanjut ya, ada pertanyaan? Masih ada waktu ya, sedikit lagi. 12661184. Wa Nabi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, man qatala, barang siapa yang berperang, qatala berperang. Kalau qatala kofnya pendek, betul-betul mate, betul-betul alife, ini artinya membunuh. Qatala membunuh, tapi kalau qatala, kofnya panjang, itu artinya berperang. Barang siapa yang berperang, litakuna kalimatullahi hiyal ulia, agar kalimat Allah itu menjadi yang paling tinggi. Litakuna agar menjadi kalimat Allah itu, dia kalimat Allah itu al-ulia yang paling tinggi. Perang itu tujuannya untuk
agar kalimat Allah itu tertinggi gitu. Fahuwa fi sabilillah, maka dia itu berada di jalan Allah. Jadi ini ceritanya ada orang ditanyakan ini ya, detailnya di bawah itu keterangan itu ditanyakan kepada Rasulullah tentang orang yang berperang untuk mendapatkan harta rampasan, boleh ghanimah. Kok perang apa? Boleh modal, apa ghanimah gitu. Ada lagi orang yang berperang supaya terkenal, wah terkenal lah, itu pahlawan, ini biar pahlawan Islam gitu. Tujuannya itu. Nah, ada lagi yang berperang karena supaya diakui keberanian atau kepahlawanannya. Jadi dikenal sebagai pemberani. Oh, kendel orang ini. Gitu. Terus ditanyakan siapa di antara mereka yang berperang di jalan Allah? Sinten ya Rasulullah sing niku sing fisabilillah sinten? Rasulullah menjawab ini tadi, orang yang berperang agar kalimat Allah menjadi yang tertinggi, itulah yang di jalan bahwa fi sabilillah gitu loh ya. Ini niatannya untuk meninggikan kalimat Allah lillahi ta'ala gitu loh ya. Maka jihad fi sabilillah harus disertai niat yang benar supaya membuahkan pahala. Untuk ganjaran niatannya kudu bener, niatannya keliru yo untuk itu dosa untuk ganjaran. Sebesar apapun amalannya, bila niatnya salah, maka sia-sia tanpa guna, bahkan mengakibatkan disiksa. Sebagaimana di sini di Sahih Muslim, hadis nomor 1905. Inna awalan nas yubdo yaumal qiyamah, sesungguhnya orang pertama yang akan ditetapkan keputusannya pada hari kiamat alaihi atasnya adalah rajulun ustushhida, seorang laki-laki yang mati syahid, wong sing mati syahid. Fa'utiya bihil, didatangkan dengannya, fa'arrafahu ni'amahu, lalu Allah memperkenalkan kepadanya nikmat-nikmatnya. Saya tunjukkan loh, kita nikmati kita, untuk nikmati kita, gitu, tunjukkan gitu. Fa'arrafahu, lalu dia mengenali dan mengakuinya. Jawabannya dunia kae, kowe dikai sugih to? Nggih ya Allah. Kowe dikai awak sing kuat to? Nggih, membenarkan. Qala Allah bertanya sekarang, fama amil tabihal, apa yang kamu amalkan dengannya? Amil tafiha padanya. Kowe dikai wong sing punya kekuatan fisik ngono kuwi, duit-duit, ngopo kowe? Qala dia menjawab, qataltu fika hatta ustushhidu. Saya berperang karenamu, berperang lillahi ta'ala hatta ustushhidu, sampai aku itu mati syahid ya Allah. Kalau mau perang niatnya niat lillahi ta'ala kepada panjenengan, terus kula niku mati syahid. Apa kata Allah? Kadzabta, kamu bohong, dusta, ngapusi. Walakinnaka qatalta li ayyuqala jari'un, akan tetapi kamu itu berperang supaya kamu dikatakan sebagai jari itu pemberani, wong sing kendel. Faqad qila, maka sudah dikatakan itu, harus dikatakan seperti itu. Summa ulirabi, kemudian diperintahkan dengannya, faqsiba ala wajhi, lalu dijungkirkan atas wajahnya, diseret nggih. Suhibah itu diseret atas wajahnya, jadi nyon sewu, diseret tapi yang dipegang kakinya gitu, jadi wajahnya yang mengisor gitu, ada isor terus diseret gitu, dengan rusak wajahnya. Hatta ulqiya finnar, sampai dia dicampakkan ke dalam neraka. Nauzubillahi min syarri dzalik. Niki wong perang ini mati syahid, dohirnya mati syahid. Itu kalau niatannya tidak karena Allah, entek gitu. Tapi di sana malah disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Bikin ya di sini betul memperang nih, nanti ada orang yang ulang dengan ngomong, ulang ono kene, ulang Quran, ulang hadis, terus ngopo kowe ning donya? Ya Allah, kula niku sinau Quran, sinau hadis, kula mulang teng pundi-pundi lillahi ta'ala. Allah yang ngomong kadzab tak bohong apa kowe? Kowe iki mulang ning kono gen disebut sebagai ngalim, gen diangkat di kecelok ustaz nek mriki nggih, kecelok ustaz, kecelok kiai ngono. Terus gen apa gen disebut wong sing mudeng Quran, kok ngono kok.
dan kamu sudah dapatkan di dunia toh, masukkan ke neraka. Yang ketiga, orang kaya, wong sugih, ditanyai, kamu apa di dunia? Saya diberi harta ya Allah, saya infak sini, infak sana, lillahi ta'ala. Allah tahu juga kalau dia tidak lillahi ta'ala. Bohong kamu infak mana-mana supaya disebut sebagai apa? Wong sing lomo, dermawan. Dan kamu sudah dapatkan di dunia, ambil dia, saya ke neraka. Itu kata Allah itu pada para malaikat. Gitu ya. Jadi pentingnya ikhlas. Jadi niatan iki lillahi ta'ala. Di kula mboten sami nggih sedaya kula sing matur jenengan sing mirengke sedaya sama. Kita juga ayo kita nglakoni amal niku sing ikhlas. Mboten krana napa krana Allah wae. Ya mboten lho krana Allah. Krana ngarep-arep ganjaran, ngarep-arep kok swarga. Ya itu boleh gitu, ngarep-arep itu boleh karena Allah memang menjanjikan kok. Janji ini nek gelem amal kalau ke swarga karena ada janjinya dari Allah. Boleh mengharapkan gitu. Menjadikan kalimat Allah sebagai yang paling tinggi maknanya lillahi ta'ala. Jadi niatnya lillahi ta'ala bukan karena yang lain. Berperang membela tanah air ini yang ditanyakan oleh Pak Supri tadi adalah amal soleh yang berpahala. Bila dia mati karenanya maka dia mati syahid. Kenapa? Karena dia membela hartanya. Tanah air itu kan hartanya dia, rumah-rumahnya dewe gitu. Dibela. Ini berdasarkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. An Abdillah ibni Amr ini muttafaqun alaihi, Sahih Bukhari Sahih Muslim. Radhiyallahu anhuma an Abdillah bin Amr radhiyallahu anhuma qala, dia berkata, sami itu aku mendengar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yaqulu bersabda, man kutila, barang siapa yang terbunuh samane wong kang dipateni duna malihi karena membela hartanya, bila atau mempertahankan hartanya, fahuwa syahidun, maka dia itu syahid. Nah dulu Bung Tomo zaman Surabaya niku nggih 10 November niku ngajaki wong-wong ayo bela tanah air dhewe iki. Matine mati syahid. Bukan karena Bung Tomo itu kiai betul, tapi dia tanya pada Pak Kiai gitu, tanya pada Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Wahab Hasbullah, NU gitu, Teguran, Jombang. Yang fatwa apa itu Pak Kiai ini Inggris mriki kan musuh Inggris ini. Dan London Inggris. Yang London ini melu-melu ning utama Inggrisnya. Niki dikai anu niku orang wong Surabaya kudu nyerahke, kudu menyerah dalam waktu 2 kali 24 jam kudu menyerah, nek ora dibom gitu entek-entekke pripun iki. Mereka Kiai NU kemudian menyeluruhkan itu fatwa bahwa orang membela tanah air itu matinya mati syahid. Hadisnya salah satunya nggih, ada hadisnya kan memang ini bila tanah air. Nah ini niku jadi tentara kalau misalnya nggih, jadi tentara membela tanah air, membela tanah air itu gitu kan. Iki enek wong ngarep jikok barangku. Terus aku bela ora gelem dijikok. Niku nek entek mati, niku mati syahid. Jadi jenengan nggih berarti dibegal. Akeh mulai mundur bulan yang apa niku? Ngin sawah-sawah saat ini bengi-bengi dibegal. Kita ndak mau terus padu kali begal itu kalah. Antek meninggal misalnya. Meninggalnya syahid itu, mati syahid karena apa? Membela hartanya. Begitu lah ya, keadaannya seperti itu. Jadi jangan ragu masalah begitu. Jadi membela hartanya memang dijaluk kontore orang, ditutup sama mereka kalah gitu, dari kelahi kalah sudah matinya mati syahid gitu. Kayak tadi dalam di negara kita juga gitu. Makanya ini sing di Rempang Batam itu Pulau Rempang itu omah-omah dhewe arep dijekuk wong diserobot pengusaha orang iki ngono aku wis dibayar ngene. Lho ora kena aku tetap bertahan kene. Misalnya dia bertahan di situ sampai kemudian dia mati, ya mati syahid karena membela hartanya gitu nggih. Jadi Islam memandangnya seperti itu. Nah ini kalau kita sampaikan kepada saudara-saudara kita Pak TNI itu, Pak Tentara itu Pak Tentara gitu. Saya memandangnya seperti itu, bukan kok hanya yang
bela din saja, tidak membela din ya, membela milik harta miliknya juga sama, dia membela hartanya sendiri dari diganggu oleh orang luar. Baik, sampai di sini ada pertanyaan barangkali sebelum kita akhiri. Tanda saya. Nggih, prinsipnya membela tanah air itu kan gitu. Kita bukan negaranya saya nih, bukan kepada nasionalisme nasionalisme salah. Bukan negaranya tapi tanah air itu tadi. Jadi tanah kita. Iki tanahku dhewe, harus dijuku wong, harus dijajak wong ojo. Nanti kayak Pangeran Diponegoro misalnya kan gini. Pangeran Diponegoro terus banyak lah Teuku Umar, Imam Bonjol itu kan juga gitu sama. Harus dijajak Londo, pratrimo, bales. Apa namanya melawan gitu, artinya mati syahid itu. Ada lagi? Sekarang nih, bulu komentar. Alhamdulillahirabbil alamin.